Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani Lutfiaratu dengan NPM 231506158 dari kelas PSTIB. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang konfigurasi jaringan yang menggunakan DHCP server. Jadi, nanti saya akan menyambungkan beberapa perangkat, di mana dua komputer akan dikonfigurasi menggunakan IP statik, dan tiga komputer lainnya akan menggunakan IP dinamik yang diperoleh secara otomatis dari DHCP servernya sendiri. Oke, pertama-tama di sini saya akan menyiapkan 10 PC. Jadi di sini terdapat 10 PC di sebelah kiri. Kita letakkan seperti ini untuk kanan. Nah, sudah 10. Jadi nanti PC ini akan dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masingnya itu terdiri dari 5 unit. Jadi 5 PC yang sebelah kiri akan saya beri label untuk fakultas teknik. Kita beri label terlebih dahulu. Ini. Oke. Di sisi sebelah kanannya akan saya beri nama labelnya ekonomi bisnis FEB. Jadi di sini beri penamaan yang di sebelah kanan semuanya FEB. Kemudian selain PC, jaringan ini juga memerlukan beberapa perangkat pendukung utamanya, yaitu dua buah switch. Pilih switch-nya. Ini di sini saya pilih dengan kode 2960. Switch 1, switch 2. Kemudian di sini saya juga menggunakan router dengan kode 2911. Ini karena kita akan membahas DHCP servernya, kita pilih server. Dua server juga, server untuk yang di sebelah kiri, untuk yang FT, dan juga server yang untuk yang FEB. Jadi di sini kita juga beri penamaan labelnya, biar jelas. Seperti itu. Jadi untuk fungsinya sendiri, switch ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Jadi sementara untuk routernya sendiri, router itu untuk menghubungkan dua jaringan berbeda agar komunikasi antar kelompoknya itu tetap bisa terjadi. Kemudian untuk server itu berperan sebagai DHCP servernya yang nanti secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat kliennya menggunakan pengaturan IP dinamis. Jadi nanti di sini masing-masing fakultas atau masing-masing kelompok akan menggunakan satu switch, satu router, dan satu DHCP servernya agar jaringan itu tertata dan berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Tuh. Di sini saya akan menyambungkan beberapa perangkat-perangkatnya. Yang pertama yang akan saya hubungkan yaitu PC ke switch. PC ke switch-nya ini menggunakan kabel straight. Jadi di sini pilih simbol petir, kemudian pilih yang kabel straight. Di ini kita klik, kita pilih yang fast Ethernet 0, kemudian disambungkan seperti ini. Pilih yang Ethernet 0/1. Untuk PC yang kedua juga seperti itu, pilih yang fast Ethernet, kemudian ini dipilih. Lihat saja, lakukan cara yang berulang. Untuk yang selanjutnya, di sini juga sama, kita sambungkan yang di PC fakultas FEB ini ke switch-nya. Klik, pilih fast Ethernet 0, pilih 0/1, seperti itu. Lakukan secara berulang.
Kemudian di sini saya akan menyambungkan switch-nya ke router. Ini saya menggunakan kabel straight karena keduanya termasuk dalam kategori perangkat yang berbeda. Ini saya akan sambungkan, pilih yang fast Ethernet juga. Lalu ini pilih yang awal, gigabit Ethernet 0/0. Ini juga sama, pilih yang fast Ethernet, kemudian disambungkan ke router, pilih yang ini. Kemudian untuk router ke routernya sendiri, di sini saya menggunakan kabel crossover karena kabel ini digunakan untuk kedua perangkat yang dihubungkan sejenis, yaitu sesama router. Jadi kita pilih gigabit Ethernet ini, sambungkan ke sini, dan pilih yang gigabit Ethernet 0/1. Kemudian untuk servernya sendiri menggunakan kabel yang sama, yaitu straight. Klik, tinggal disambungkan. Ini juga tinggal klik dan sambungkan. Di sini saya beri nama dulu untuk FT servernya. Ini juga FT switch-nya. Nah, ini untuk yang FTP router. Ini kabel PC ke switch, switch ke router, router ke switch, lalu server ke switch dengan benar. Lalu juga sudah saya beri label agar lebih jelas terhubungnya kemana. Tetapi kenapa untuk kabel switch ke router, router ke router, ataupun router ke switch ini masih berwarna merah? Itu dikarenakan koneksi antar perangkatnya ini belum aktif. Biasanya itu terjadi karena port yang terhubung belum dikonfigurasi ataupun belum diaktifkan. Kemungkinan port di router ini belum diset dengan IP address atau statusnya masih dalam kondisi shutdown atau non-aktif. Jadi di sini untuk mengaktifkan kabel dari switch ke router, router ke router, ataupun router ke switch agar terdapat warna hijau, tanda berwarna hijau. Di sini kita klik yang FT router, klik 2 kali, lalu kita pilih yang CLI. Ini kita ketikkan enable, lalu masuk ke konfigurasi terminalnya, kita ketik config. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan interface-nya. Kita sesuaikan interface-nya di bagian panah ini. Itu gig 0/0. Gig 0/0. Lalu kita masukkan IP address-nya. Sini karena mengarah ke sebelah kiri, jadi menggunakan IP address private A. Mana IP address private A itu 10.0.1.55.0. Nah, di sini menggunakan notasi /24 karena untuk jaringan lokal FT-nya. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan ini. Nah, jika sudah ada tanda hijau seperti ini, artinya sudah aktif. Kemudian kita akan menghidupkan atau mengaktifkan dari router ke router ini. Kita klik lagi router yang FT. Kita bisa enable lagi. Dan kembali. Kemudian masukkan interface-nya. Ini interface-nya gig 0/1. Gig 0/1. Nah, ini karena dari router ke router
kita menggunakan IP address private C, di mana IP address private C ini yaitu 192.168.255.252. Di sini menggunakan notasi /30 karena koneksi langsung antar routernya. Dan kita enter, kita ketikkan lagi no shutdown. Dan untuk menyalakan yang di sebelah kirinya, di bagian ini, kita klik yang FEB routernya. Kita pilih CLI lagi. Klik T. Nah, ini kita masukkan interface-nya. Di interface untuk ini adalah gig 0/0. Gig 0/0. Kita masukkan IP address-nya. Address dari router ke router yaitu yang private C, di mana 192.168.1.5.252. Ini. Kita shutdown. Oke. Nah, sudah aktif karena dua-duanya sudah berwarna hijau. Kemudian untuk yang dari FEB ke FEB switch, kita klikkan lagi FEB router ini. Kali interface-nya. Nah, di sini interface-nya gig 0/1. Gig 0/1. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya, di mana kalau dari router ke switch itu artinya dia ke sebelah atau ke bagian kanan. Jadi kita menggunakan IP address private B. Karena kalau IP address private B itu 172.168.5.5.555. Gunakan notasi /24 juga karena jaringan lokal. Ini kita ketikkan no shutdown. Sudah teraktif semuanya, sudah tersambung dengan baik seperti ini. Selanjutnya, jika semuanya sudah aktif seperti ini, di sini saya akan memberikan IP statik pada dua PC, yang di sebelah kiri dan dua PC yang di sebelah kanan. Nah, ini. Aja dulu. Nah, yang pertama-tama kita pilih PC yang di FT dulu nih. Lalu kita klik bagian desktop, lalu pilih IP configuration. Lalu di sini kita ketikkan, yaitu untuk default-nya sesuaikan dengan IP address yang private A, yaitu 10.0.0. Lalu untuk subnet mask-nya ini yang 255. 255. Untuk IP 4 address-nya ini kita buat sama seperti default, tapi bagian belakangnya kita ubah. Itu misalnya 10. Selanjutnya kita pilih config, terus kita pilih fast ethernet. Jadi kita bisa lihat di sini apakah IP versi 4 address-nya ini dan subnet mask-nya ini sudah berubah karena kita tadi ubah di desktop. Jadi di sini udah keubah ya, 10.0.010, 255, 255, 2550. Jadi kita lakukan hal yang sama untuk PC 0 yang FT, PC 1 yang FT, kemudian nanti di sini PC 5 yang FEB dan PC 6 yang FEB. Kita lakukan berulang di desktop. Klik yang IP configuration, di sini defaultnya kita ubah 0.0.U.
lalu ini saya mau buat 11. Lalu kita cek kembali di bagian config, terus kita pilih yang fast Ethernet. Nah, ini sudah masuk ya IP address-nya ini 10.00.11 dan ini 255.255.255.0. Lanjut yang di bagian FEB sama caranya sama. Kita masuk ke IP configuration, bedanya hanya di default gateway-nya itu private B. Jadi untuk private B-nya itu kita menggunakan 172. Nah, untuk subnetnya ini sama, yaitu 5. Nah, untuk ini IP versi 4-nya kita bikin mas 10. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik config lagi, kita cek di fast Ethernet 0-nya. Nah, seperti ini, di bagian ini, PC-nya sudah masuk. Kita lanjut ke bagian PC 6-nya, yang FEB. Masukkan cara yang sama. Ini juga kita cek config fast Ethernet. Nah, di sini sudah masuk ya untuk IP dan subnetnya. Di sini kita mau ngecek nih, udah beneran masuk atau belum, atau sudah terkonek atau belum. Jadi kita klik bagian ini, isi nolnya, yang untuk FT dulu, lalu kita pilih desktop. Kita pilih yang command prompt. Nah, di sini kita masukkan IP address yang tadi kita buat, itu 1.0.0.1. Nah, jika sudah seperti ini, artinya sudah berhasil untuk IP address-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke desktop. Kita pilih prompt-nya, lagi ping. Sudah seperti ini, artinya sudah benar. Terus kita cek lagi untuk yang bagian FEB-nya, kita pilih prompt. Kan 1 plus 0.10. Sudah benar. Kemudian untuk yang PC 6-nya kita cek lagi. Nah, untuk IP statiknya sudah benar ya, karena sudah dicek dan output yang keluar seperti ini. Karena kita tadi sudah ngecek semua untuk PC FT, 2 PC FT dan 2 PC FEB dan mengeluarkan dan semuanya mengeluarkan output seperti ini, yang artinya dari hasil command prompt-nya koneksi jaringan antar PC ini sudah berjalan dengan baik dan perangkat yang di ping ini sudah terhubung. Lalu di sini ada nilai waktunya yang juga menunjukkan koneksi yang stabil dan cepat seperti yang diharapkan di jaringan lokalnya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan IP dinamik ke 3 PC yang untuk FT dan 3 PC yang FEB. Ini. Jadi pertama-tama kita ubah yang di bagian FT terlebih dahulu. Kita pilih yang server FT TCP-nya. Nah, kemudian kita klik config, lalu kita klik setting. Klik setting, lalu default gateway-nya sesuai dengan IP address tadi, 10.0.0. Kemudian untuk DNS servernya sendiri kita masukkan yang 255. Lalu pilih yang fast Ethernet. Pilih yang ini. Nah, di sini kita masukkan IP versi 4 address-nya. Kita masukkan
10.0.0. Lalu untuk subnetnya masukkan 55.0 seperti ini. Lalu kita pilih service. Kita klik service, lalu kita pilih yang DHCP, lalu klik di sini on. Kemudian kita masukin default gateway-nya. Default gateway-nya kita masukin sesuai. Lalu di sini untuk start IP address-nya, kita start dimulai dari 10 sudah. Kita dimulai dari 12 aja, coba 12. Dan untuk maksimum usernya kita buat 100 saja. Lalu kita save seperti ini. Kemudian kita pilih untuk yang DHCP server FEB-nya. Ini caranya sama, kita pilih ke config, lalu kita ketikkan default gateway-nya 172.16.0.2. Ini saya masukkan DNS-nya itu maaf 1. Lalu kita pilih yang fast Ethernet, baru yang di ini kita ubah jadi 16.0.2. Mana subnetnya kita masukkan 55.0. Lalu kita pilih service, kita pilih DHCP, lalu pilih yang service on. Masukkan default gateway-nya. Lalu di sini start IP address-nya kita mulai dari 12. Ini untuk dari 12. Kita save. Nah, dia sudah masuk seperti ini. Jadi kita akan cek masing-masingnya apakah sudah terhubung ke yang PC 2, PC 3, dan PC 4 yang di sebelah sini. Caranya kita klik 2 kali. Lalu kita lihat yang config, terus pilih config, terus klik yang fast Ethernet. Lalu kita pilih yang IP configuration-nya DHCP. Ini. Nah, sudah masuk kan 10.0.0.12. Kemudian subnetnya juga sudah sama seperti ini. Lalu kita cek untuk yang FTPC 3-nya. Kita klik lagi, kita pilih config, terus kita pilih fast Ethernet. Nah, di sini klik DHCP-nya. Nah, dia otomatis berubah jadi tadi 10.0.0.12, di sini yang untuk PC 3-nya 10.0.0.13. Dan kita cek untuk PC 4, klik config, Ethernet, DHCP-nya. Ini sudah otomatis terganti jadi 14. Jadi tadi di sini 12 untuk PC 2-nya, PC 3-nya 13, dan PC 4-nya 14. Lalu kita lakukan cara yang sama untuk FEB yang PC 7, 8, dan juga 9 yang di sebelah sini. Kita akan ngecek nih apakah yang di server ini udah terhubung ke PC-PC ini untuk IP address-nya. Jadi kita klik 2 kali untuk PC 7-nya. Kita klik config, caranya sama, fast Ethernet, kemudian pilih yang DHCP. Nah, sudah masuk 172.16.0.12. Subnetnya juga sudah benar. Kita cek kembali yang 8. Kita klik fast Ethernet, kita pilih DHCP. Di sini juga sudah terganti jadi 13. Dan di sini DHCP sudah terganti menjadi 14. Jadi tadi di sini 12, 13, 14. Jadi di sini kita cek kembali seperti IP statiknya tadi dengan cara kita klik, kita pilih desktop, kita pilih yang command prompt-nya, kita buffering menggunakan
IP yang tadi sudah terotomatis dari DHCP servernya. 10.00 dimulai dari 12. Nah, ini sudah benar. Kemudian kita cek lagi semuanya. Yang command prompt-nya lagi, kita ping 10.0 13. Ini juga sudah benar. Kemudian pilih lagi 10.11. Nah, sudah benar semua. Kemudian kita cek untuk yang di FEB ini, yang 3 PC FEB. Command prompt kita lagi dengan IP address tadi 2.16. Benar. Sudah benar. Yang terakhir kita ping 14. Nah, dan ini oke semua. Jadi pada konfigurasi jaringan ini, seluruh perangkat ini berhasil dihubungkan dengan baik menggunakan kombinasi IP statik dan juga IP dinamik, di mana dua PC yang FT PC 0 dan PC 1 itu menggunakan IP statik, juga FEB yang PC 5 dan PC 6 ini menggunakan IP statik. Kemudian 6 PC lainnya yaitu PC 2, PC 3, PC 4 dari FT dan PC 7, PC 8 dan juga PC 9 dari FEB menggunakan IP dinamik, yaitu secara otomatis melalui DHCP servernya sendiri, yaitu ada server FT dan juga server FEB. Di DHCP server ini berhasil membagikan IP dinamis sesuai rentang yang telah ditentukan tanpa ada konflik atau gangguan dengan IP statiknya. Kemudian untuk koneksi antara semua perangkat ini termasuk router, switch, server, dan juga PC ini menunjukkan hasil ping yang sukses, yaitu hasil ping yang sukses ini menandakan bahwa jaringan yang telah kita buat ini telah berfungsi dengan baik dan juga stabil. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam penjelasan atau tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.